Maksudnya kita gagal kongres? Oh, waduh. Tidak ada pernyataan apapun dari pertemuan ini untuk mendukung salah satu calon ketua umum Parvi. Teman-teman sudah menyumbangkan waktu dan pikirannya sebagai panitia di acara Kongres Parvi. Karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas terwakilinya kami sebagai panitia, dan semoga tugas-tugas panitia Kongres nanti berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Parvi akan mengadakan kongres di tanggal 10 bulan Maret ini untuk memilih pengurus yang baru periode 2020-2025. Memang sengaja sore ini kita kumpulkan teman-teman untuk silaturahmi sesama anggota Parvi. Kita minta kepada teman-teman semua berkontribusi dalam Kongres Parvi yang nanti diselenggarakan tanggal 10 Maret ini. Karena kita tahu bersama Parvi sekarang ini sudah lama vakum semenjak Ketua Umum yang masa bakti 2016 itu terkena kasus, sehingga Parvi terjadi kekosongan kepengurusan. Kami semua warga Parvi, seluruh artis dan aktor yang ada di Indonesia sangat berharap sekali Parvi ke depan kembali menunjukkan marwahnya sebagai organisasi perfilman tertua di Indonesia. Maksud dan tujuan saya untuk bersama-sama menggagas kongres ini adalah satu, untuk menyatukan kembali semua saudara-saudara kami yang tergabung dalam Parvi untuk kembali menjadi satu wadah. Tadinya saya hanya berpikir untuk ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga hanya untuk melaksanakan dan mensukseskan kongres. Tapi dinamika menuntut saya untuk mau dicalonkan sebagai ketua umum. Karena waktu itu memang belum ada satupun yang mendaftar sebagai calon ketua umum Parvi. Karena belum ada, mungkin teman-teman mengusulkan saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Parvi. Berjalannya waktu, sudah mendaftar kurang lebih sekitar 8 orang anggota Parvi. 8 orang ini pun diseleksi oleh tim panitia kongres kelayakannya sebagai calon ketua umum Parvi. Karena sudah lebih dari 8, saya pikir akan lebih baik Parvi ini dipimpin oleh aktor dan artis Indonesia yang sudah dikenal masyarakat. Siapapun yang terpilih nanti sebagai ketua umum, kita sebagai anggota biasa, sebagai anggota Parvi, patut juga membantu beliau menjalankan tugas-tugasnya agar bisa sukses membawa Parvi lebih baik ke depan. Memang saya mencalonkan dan dicalonkan oleh teman-teman, tapi saya mengundurkan diri sebagai calon ketua umum Parvi karena menurut saya akan lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mencalonkan sebagai ketua umum. Adapun nanti ke depan bila mana sudah terpilih calon ketua umum dan di susunan kepengurusan dibentuk, kalau kami dipanggil ya kami akan siap untuk sebagai pengurus di periode yang akan datang.
tidak ada pernyataan apapun dari pertemuan ini untuk mendukung salah satu calon ketua umum Parvi. Tidak ada, ini saya tegaskan ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kongres yang sedang berlangsung ataupun apalagi ini isu berkembang bahwa ada kita mendukung pencalonan salah satu calon gitu kan. Oh tidak, itu sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali. Netral ya? Netral sama sekali. Malah kita menghimbau kepada rekan-rekan di sini yang ada di sini semuanya nih untuk mengikuti kongres dengan benar dan mempergunakan hak pilihnya sebagai anggota, ya kan? Jadi jangan jadi golput maksud saya gitu loh. Jujur aja selama ini dalam sejarahnya Parvi, ke belakang dulu ya. Dalam sejarahnya Parvi dari dulu itu saya tidak pernah mau turut campur masuk ke dalam sebenarnya. Sehingga ada beberapa kawan-kawan saya yang senior ya seperti anak Bari atau siapapun bilang seperti Mas Roy Martin bilang, wah kali ini Kang Anton turun gunung, dia bilang bukan begitu maksud saya. Ini karena saya lihat pada awalnya itu Bung Sandek itu punya konsep yang saya nilai bagus ya untuk mengadakan itu tadinya pada awalnya ya kan ya. Dan saya di Daulat diminta untuk in charge di sini. Kenapa enggak ya, saya bilang ya oke lah ayo bareng-bareng. Tapi ya seperti kalian lebih ngerti mungkin kalau kongres gimana sih? Mana ada yang lancar sih, ada ini. Nah itulah yang terjadi di sekitar kita sekarang ini. Ya kan? Tiba-tiba di tengah-tengah atau pas di akhir kita perselisihan paham itu selalu ada. Sehingga bilang tadi kan bubar lah apa sebenarnya itu ya dinamika itulah orang film gitu. Nggak ngerti kok. ya udah itu seperti itulah, lebih hafal kan kalian juga mesti ya. Isu menggagalkan kongres sendiri gimana tuh Pak? Siapa yang menggagalkan? Ada isunya seperti Oh, lu gagah lu sembarangan lu. Maksudnya kita gagal kongres? Oh waduh, itu sangat tidak, malahan kami ini terutama Mas Jody sendiri itu sangat menginginkan dan menghimbau kawan-kawan itu untuk dukunglah, ikuti kongres ini sebagaimana layaknya dan pergunakan hak, kembali saya bilang, pergunakan hak pilih, jangan jadi golput, jadikanlah pilih sesuai hati nurani, jangan ada intimidasi dari mana-mana. Itu yang kita harapkan. Kalau di Parvi Tanjung Priok khususnya Jakarta Utara itu sangat banyak. Dari zaman Ratna Timur itu mereka sudah memang betul-betul sangat diperhitungkan. Mereka memang pemain-pemain notabene-nya rata-rata film-film laga. Nah mereka ini kan ada sebagian yang ikut memilih, ada yang tidak terpilih, yang ikut dalam kongres ini. Nah, ini disayangkan sebenarnya, terutama panpel yang sekarang ini yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya seperti apa sih sebenarnya ini, agar teman-teman di Priok ini bisa memilih. Karena jujur di DKI ini yang paling banyak adalah Jakarta Utara. Harapan saya mudah-mudahan Parvi ini kalau siapapun terpilih betul-betul menjaga marwah anggota, jangan menjanji-janji terlalu tinggi. Ayo kita sama-sama dan rangkul pemain-pemain yang lama maupun yang baru. Ayo sama-sama. Saya Teddy Prangi, saya sebagai panitia kongres, sebagai ketua perlengkapan sidang. Hari ini saya diundang oleh teman-teman untuk bersilaturahmi. Saya sebenarnya awalnya agak sedikit ragu karena saya sebagai panitia diundang ke salah satu acara yang seperti ini, ya. Takutnya dalam benak saya ada pengarahan ke salah satu kandidat. Dan di sini saya mendengar langsung dari yang mengundang, yaitu Mas Jody. Ternyata adanya kegiatan ini, pertemuan ini, silaturahmi ini tidak ada sama sekali unsur menjurus ke salah satu kandidat. Pak Jody ini kebetulan sama-sama sebagai penggiat anti narkoba, ya. Pak Jody ketua umum GANI dan saya ketua umum Terangi 9, sama-sama penggiat anti narkoba, seperti itu. Dan beliau yang saya tahu dia aktif di organisasi, ya. Dia siap untuk memimpin suatu organisasi yang saya tahu, dan beliau juga artis,
Dia yang saya tahu sering main di programnya Multivision, angkatannya Thomas Djorghi, angkatannya Thomas Djorghi ya, masih di bawah saya maksudnya. Saya tahu Mas Jody ini seperti itu. Orangnya peduli dengan apa yang peduli sama teman-teman, dan dia punya tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan sama beliau ini. Kebetulan Mas Jody ini awalnya sebagai ketua perlengkapan sidang dan saya wakilnya seperti itu, karena Mas Jody mencalonkan diri menjadi ketua umum Parvi. Nah, akhirnya saya yang maju jadi ketua perlengkapan sidang seperti itu. Tapi ya harapan saya lancar dan aman, insya Allah. Ya, walaupun banyak masukan-masukan, informasi dari teman-teman kalau kongres ini terlalu terburu-buru seperti itu ya, karena mereka mungkin belum tahu apa yang kerjaan di dalam kepanitiaan seperti itu. Dan di sini kongres dipercepat, kongres Parvi. Terima kasih buat Mas Jody yang sudah mengundang kita semua, khususnya buat silaturahmi ya. Juga saya mengenai kongres, semoga kongresnya berjalan sukses dan Parvi semakin bersatu, tidak ada lagi perpecahan. Kita semua bergandeng tangan menuju yang lebih baik dan lebih sukses lagi ke depannya. Parvi, sukses dari kita untuk kita, sukses Parvi, sukses kita bersama. Terima kasih. Berkali-kali pun kita murni tidak mendukung siapapun juga, baik Lela Anggraini maupun Ibu Alicia Johar. Jadi teman-teman yang semalam ribut di WA bahwa Pak Jody hari ini akan ketemu untuk memprakarsai dukungan kepada salah satu ketum. Insya Allah tidak. Kita silaturahmi karena selama ini baik siang maupun malam saya sebagai panitia, ikut sebagai panitia atau membantu panitia, itu benar-benar murni jadi panitia Kongres Parvi 2020 ini supaya terlaksana dengan aman,